Hubungan yang rumit adalah belenggu terkuat di dunia ninja. Uehara dan pria bertopeng misterius itu tidak mengetahui tindakan satu sama lain saat ini. Tapi hadiah yang mereka rencanakan untuk disiapkan satu sama lain sebenarnya memiliki sifat yang persis sama. Mereka berdua menggunakan emosi manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pria bertopeng misterius itu ingin menggunakan Yukimi sebagai mata-mata untuk menjalin ikatan dengan Uehara, memutuskan ikatan dan memaksa Uehara jatuh ke dalam kegelapan. Uehara percaya bahwa, daripada membiarkan pria bertopeng misterius itu bergerak secara diam-diam dan membuat konspirasi, lebih baik menimbulkan banyak masalah baginya. Manusia, cepat atau lambat, harus menghadapi masa lalunya sendiri. Apalagi Uehara dan pria bertopeng misterius itu memiliki kesadaran diri yang penuh dan keyakinan yang kuat terhadap IQ mereka. Keduanya percaya bahwa rencana mereka sempurna. Saat ini, di dunia ninja, mereka yang mengetahui identitas pria bertopeng misterius itu dapat dihitung dengan satu tangan. Pria bertopeng misterius itu tidak akan pernah menyangka kalau Uehara bisa melintasi perbatasan dengan teknik Mayfly dan bergegas ke negeri api. Selain itu, selama Uehara tidak mengungkapkan wajah aslinya, pria bertopeng misterius itu tidak akan pernah mengetahui bahwa dialah pelakunya. Hatake Kakashi melangkah maju dan memandang pria bertopeng misterius di bawah pohon dan bertanya dengan lantang, "Siapa kamu? Apa tujuan menyelinap ke negeri api?" "Di sini, ini tanah airku." Pria bertopeng yang menjelma sebagai Uehara Naraku itu merentangkan tangannya. Dia berbisik, "Anbu sama Konoha, tidak bisakah aku kembali ke kampung halamanku?" Uehara merasa kemampuan aktingnya sempurna. Dia dengan jelas dan menyeluruh berperan sebagai seorang pengembara yang telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Sayangnya, hanya ada dua penonton di sekitarnya dan mereka tidak mengetahui kebenaran selengkapnya. Anbu Konoha sama sekali tidak mempercayai alasannya. Uzuki Yugao mengacungkan pedang ninja dan membidiknya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Hei, buka topengmu dulu." "Itu tidak adil." Uehara menyentuh topeng bermotif di wajahnya, mengangkat kepalanya, memandang ke arah ninja berambut putih, dan berbisik, "Karena ini adalah pertemuan antara teman lama, kita harus melepas topeng satu sama lain. Bukankah begitu, Kakashi?" Dentang, ninja berambut putih itu tiba-tiba mencabut pedang ninjanya, melengkungkan pinggangnya, dan mengambil posisi bertarung. Kata-katanya masih biasa saja. "Yah, karena kamu tahu aku bertugas di Anbu, kamu bisa mengenaliku, kita pasti cukup akrab satu sama lain." Otak Kakashi berputar cepat. Pria bertopeng di depannya menyembunyikan identitasnya, menandakan bahwa identitasnya sensitif. Kemungkinan besar, dia adalah ninja pelarian Konoha atau salah satu ninja akar Danzo. Namun, setelah runtuhnya klan Uchiha di Konoha belum lama ini, Shimura Danzo dipenjarakan oleh Hokage ketiga, dan keseluruhan akarnya hancur total. Itu berarti dia mungkin hanya salah satu dari ninja pelarian Konoha. Kebetulan Kakashi mengetahui kandidat yang cocok. Mantan rekan satu tim Kakashi di Anbu, Uchiha Itachi. Dia menghancurkan klannya sendiri dan menjadi salah satu ninja hilang pangkat es Konoha. Namun dalam persepsi Kakashi sebagai guru Uchiha Itachi selalu sangat baik. Baik menghadapi musuh atau menghadapi teman di desa, dia selalu bersikap sangat sopan. Pria bertopeng misterius di depannya tidak seperti ini. Itachi seharusnya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi klan Uchiha selalu nerotik. Siapa yang tahu dia akan menjadi apa? Selain Uchiha Itachi, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Kakashi mengepalkan pedang ninjanya erat-erat, menatap pria bertopeng dengan saringannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu Uchiha Itachi?" Setelah hening beberapa saat di udara, pria bertopeng itu mengulurkan jarinya dan menggelengkan kepalanya. "Kamu salah menebak, Kakashi." Setelah mendengar perkataannya, Kakashi terdiam beberapa saat dan tiba-tiba bergegas membawa pedang ninja di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu masih berpura-pura bodoh, biarkan aku melepas topeng itu untukmu sekarang." Pria bertopeng misterius itu tampak ketakutan. Dia buru-buru menghindar untuk menghindari serangan Kakashi dan melompat ke pohon sambil berteriak. Suaranya berangsur-angsur menjadi suram. "Seperti yang diharapkan, itu kamu, Kakashi, masih begitu kejam saat membunuh rekan satu tim." Sosok Kakashi tiba-tiba membeku. Saat ini, dia sekali lagi teringat Rin, yang dia impikan setiap malam, gadis dengan wajah penuh kesakitan saat dia meninggal berlumuran darah di bawah rai kiri miliknya.
Uzuki menatap Kakashi dengan kaku dan berkata dengan keras, "Brengsek, sampah apa yang kamu bicarakan, senior bukanlah orang seperti itu." "Hah? Benarkah?" Pria bertopeng misterius itu menatap ke bawah kedua orang di bawah tanah dan perlahan melepas topeng dari wajahnya, memperlihatkan wajah yang setengah utuh dan setengah penuh bekas luka. Inilah wajah asli Obito. Transformasi menawan yang digunakan Uehara bisa digunakan untuk meniru dan berpura-pura menjadi makhluk hidup apapun secara alami. Ia juga bisa meniru penampilan Uchiha Obito. Uehara memegang topeng di tangannya, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. "Kakashi, apakah kamu masih mengenaliku?" Pembuluh darah di telapak tangan Kakashi muncul karena memegang pedang ninjanya dengan kuat, seolah-olah dia mencoba menghancurkan pedang ninjanya menjadi beberapa bagian. Dia tidak bisa mempercayai matanya, bahkan setelah bertahun-tahun, penampilan Obito sudah lama berubah. Namun, Kakashi masih bisa mengenali sosoknya, tapi bagaimana mungkin orang yang dia kubur bertahun-tahun yang lalu masih hidup? Kakashi melepas topeng di wajahnya, dan matanya membelalak tak percaya. "Apakah kamu, Obito?" "Hahaha, Uehara, yang berpura-pura menjadi Obito, tertawa keras dan berkata, 'Aku tidak menyangka ninja tiruan Kakashi masih mengingat nama rendahanku, itu sangat tidak biasa.'" "Obito," suara Kakashi agak kering. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi ejekan teman lamanya tapi dia tidak bisa mengucapkan satupun kata yang tertahan di tenggorokannya. Uzuki berdiri di samping Kakashi, dengan sungguh-sungguh berkata, "Senior, apakah dia pahlawan yang tewas dalam pertempuran? Apakah dia sekarang? Apakah dia membelot?" Kata-kata Uzuki langsung menarik keduanya kembali ke dunia nyata. Hampir 10 tahun telah berlalu. Karena Obito masih hidup, kenapa dia tidak kembali ke Konoha? Apakah karena kematian Rin dalam pertempuran? "Obito, kenapa kamu tidak kembali ke desa saat itu? Jika guru tahu kamu masih hidup." Kakashi berhenti lagi. Guru mereka Namikaze Minato meninggal lebih awal dalam serangan ekor 9 di desa 8 tahun lalu. Guru Minato dan Kushina, "Aku membunuh mereka." Obito, yang menyamar oleh Uehara, menundukkan kepalanya dan menatap wajah kaku Kakashi, dan berkata sambil tersenyum, "Terkejut, aku membuka segel pada 9 ekor, dan aku mengendalikannya dengan saringanku. Kamu juga menyadarinya, hadiah yang kuberikan padamu yang membuatmu menjadi Jonin hari itu menyembunyikan kekuatan luar biasa, kan?" Ada kekacauan di otak Kakashi, perkataan Obito terlalu mengejutkan. Pemikiran awalnya yang tenang menjadi kacau. Dia bahkan mengira Obito adalah halusinasi pendengaran. "Baiklah, Kakashi, hargai saringan itu, ia memiliki kekuatan di luar imajinasimu. Aku ingin membalas dendam untuk Rin. Selamat tinggal." Uehara memberi isyarat dan melompat-lompat dan bergerak ke kejauhan. Sebelum Kakashi dan Uzuki sempat bereaksi, siluetnya telah menghilang. Uehara bersembunyi di hutan, dan dengan bantuan teknik lalat capung, dia menyelinap ke pohon besar, melirik ke arah Kakashi, yang dengan panik mencari jejak Obito, dan diam-diam tenggelam di bawah tanah. Hari ini, dia melakukan perbuatan baik. Setelah Obito menghilang, Kakashi mencari dalam waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Dia bisa merenung sendiri. Dia bersandar di pohon dan perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Kakashi mengencangkan pelindung keningnya dan terlebih dahulu memastikan bahwa identitas Obito adalah asli. Kalimat yang diucapkan Obito tepat sebelum kematiannya adalah saringan miliknya adalah hadiah untuk mengucapkan selamat kepadanya karena telah menjadi Jonin. Hadiah Joninnya hanya diketahui oleh dia, Nohara Rin, dan Uchiha Obito. Rin sudah meninggal, jadi yang mengetahuinya adalah kedua pihak yang terlibat. Adapun hal lain yang dikatakan Obito, seperti terbunuhnya guru Minato dan Kushina, Kakashi pada awalnya tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Minato dan Kushina memperlakukan Uchiha Obito dengan sangat baik. Namun, memang banyak poin yang dipertanyakan dalam serangan si ekor 9 saat itu. Kakashi mengatupkan giginya dan memukul pohon di sebelahnya dengan pukulan. "Selama aku menemukan Obito lagi, aku akan bisa mengetahui kebenaran tahun itu. Jika Obito ingin membalaskan dendam Rin, dia tidak membunuhku. Dia pasti pernah ke negeri air, atau bersembunyi di negeri air." Menurut perkataannya, Obito sengaja pergi. Kakashi dengan cepat menguraikan informasi yang dia butuhkan. Kakashi meremas tinjunya dengan erat. IQ-nya selalu jauh lebih tinggi daripada Obito, dan dia segera berpikir bahwa dia telah mengetahui keberadaan Obito.
Obito sekarang hanyalah Revenant yang penuh dengan kesedihan dan kebencian. Dia terus menyodok bekas luka mereka tanpa menyadari bahwa dia telah membocorkan informasinya. Obito, masih sama seperti biasanya. Kakashi memakai topengnya lagi. Dia sudah menentukan lokasi Obito. Selama dia pergi ke negeri air, dia akan bisa menemukan Obito. Pada saat itu, dia akan mampu mengungkap semua kebenaran yang tersembunyi di masa lalu. Senior, bisakah kita kembali ke desa? Uzuki berjalan dengan tatapan kusut. Dia sepertinya telah mempelajari beberapa rahasia luar biasa hari ini. Pikiran ninja wanita berambut ungu masih kesurupan. Tunggu, setelah Kakashi mengangguk, dia melihat ke arah Uzuki dan berkata, apa yang kita temui hari ini? Tidak peduli siapa yang bertanya. Tolong rahasiakan. Ini dapat menyebabkan kekacauan di Konoha. Sebelum saya menemukan kebenarannya, hal itu tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Uzuki berkata dengan sungguh-sungguh, senior, di antara orang-orang yang Anda sebutkan, apakah Anda juga termasuk Tuan Hokage? Ya, ada banyak rahasia tersembunyi mengenai Obito. Kakashi mengusap keningnya dan berbisik, kekacauan kehancuran klan Uchiha belum berakhir. Jadi mari kita rahasiakan untuk saat ini. Setelah aku mengetahui kebenarannya, aku akan menceritakan sendiri keseluruhan ceritanya kepada Hokage. Ya, Uzuki menatap Kakashi lekat-lekat, melihat kesedihan yang mewarnai ekspresinya, lalu mengangguk dan menyetujui permintaannya. Takut bahwa Obito akan menghadapi musuh yang tak terkalahkan saat dia membalas dendam pada Kirigakure, Kakashi dan Uzuki bergegas kembali ke Konoha, dan kemudian bergegas ke Sarutobi, yang sedang cuti. Uehara tidak tahu bahwa dia melakukan perbuatan baik, tindakannya secara langsung berkontribusi pada penarikan awal Kakashi dari Anbu. Pada titik ini, Uehara telah tiba di negeri ombak. Daerah kecil ini dekat dengan negara api dan sangat miskin. Dia belum mendengar nama Gato dalam perjalanannya jadi dia tahu bahwa Taipan itu belum mulai fokus pada negara kecil ini. Uehara tiba-tiba kehilangan minat pada negara ini dan berjalan jauh ke dermaga negeri ombak. Dia memandangi deretan perahu nelayan dan bertanya dengan lantang, berapa biaya yang harus kamu keluarkan untuk pergi ke negeri air? Para tukang perahu melihat ke kiri dan ke kanan, dan masing-masing menggelengkan kepala, dan salah satu tukang perahu terkemuka menjawab, pelanggan, negeri air adalah negara yang terisolasi, dan KG-nya tidak mengizinkan kami mendekat. Uehara memandang mereka dengan rasa ingin tahu dan berbisik, berapa banyak uang yang dibutuhkan agar kamu bersedia membawaku ke negeri air? Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan, kami tidak akan pergi. Uang masih bisa didapat, tapi kita hanya punya satu kehidupan. Bagaimana aku bisa kehilangan nyawaku demi sejumlah uang? Kelompok tukang perahu lebih disiplin dari yang dibayangkan Uehara. Mereka lahir di negara miskin dengan tingkat konsumsi rendah dan tekanan hidup lebih sedikit. Mereka tidak akan menukar hidup mereka demi uang. Di tengah kebisingan, tiba-tiba terdengar suara, iblis kecil, berapa yang bersedia kamu bayar? Jika harganya cocok, saya tidak keberatan mengantarmu. Sekelompok tukang perahu tiba-tiba terdiam. Mata semua orang bergerak perlahan, dan mereka melihat sebuah perahu kecil di tepinya, di mana duduk seorang asing dengan perban di wajahnya. Orang ini sepertinya bukan berasal dari negeri ombak. Namun pria itu tampak galak dan sulit diprovokasi, dan para tukang perahu negeri ombak ini tidak berani membujuknya. Setelah Uehara melihat pria itu, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum, dan setumpuk tanda peledak jatuh di ujung jarinya. 100 tanda peledak, apakah harga ini cukup? Pupil mata pria itu berkontraksi. Setelah melihat tumpukan bahan peledak, dia terdiam beberapa saat sebelum perlahan mengangguk, ya. Harga label peledak dunia ninja bervariasi. Di beberapa tempat, karena perang dan masalah produksi, harga bahan peledak mencapai puluhan ribu ryo. Di beberapa tempat, karena kemakmuran, harga bahan peledak bisa mencapai 2.000 ryo. Pembayaran Uehara bukannya tidak masuk akal. 100 label peledak dapat dengan mudah dijual seharga 1 juta ryo di tempat-tempat seperti negeri air. Tentu saja, itu hanya jika ninja bersedia menerima tanda peledak itu. Uehara melompat ke atas perahu dan memandang pria yang diperban di depannya dengan senyuman di mulutnya. Sepertinya dia beruntung kali ini. Pertama dia bertemu Kakashi, lalu dia bertemu dengan salah satu musuh lama Kakashi, Momochi Zabuza. 1. Momochi Zabuza saat ini masih mengenakan seragam Kirigakure dan tidak memilih untuk membelot dan pergi karena dia tidak memiliki sahabat karib cantik di sisinya.
Namun hal ini tidak dapat ditentukan dengan mudah. Namun, ketika Uehara menundukkan kepalanya, dia melihat pedang ninja lebar di atas perahu dan mau tidak mau melihat ke arah Zabuza. Biwa Juzo di Akatsuki meninggal di desa kabut tersembunyi belum lama ini. Kubikiri Bocho ditemukan oleh Mizukage keempat dan sekarang jatuh ke tangan Zabuza. Zabuza memperhatikan mata Uehara tapi sepertinya dia tidak peduli dengan pengintipannya. Dia baru saja mengaktifkan motor kapal dan meninggalkan dermaga negeri ombak. Perahu segera tiba di laut yang kosong. Zabuza memandang Uehara dan akhirnya bertanya, "Nak, apakah kamu tahu pedang ini?" Uehara mengangguk dan berbisik, "Salah satu dari 7 pedang ninja Kirigakure, Kubikiri Bocho, pedang Algojo, tidak peduli seberapa rusaknya dalam pertempuran, ia dapat dikembalikan ke bentuk aslinya dengan menyerap besi dalam darah manusia." Zabuza menjadi lebih terkejut saat dia mendengarkan, dan matanya perlahan menjadi lebih dingin. "Iblis kecil, sepertinya kamu tahu banyak. Saya hanya tahu sedikit lebih banyak daripada orang biasa." Uehara melambaikan tangannya dengan sopan, dan menatap Zabuza yang acuh tak acuh. Sambil tersenyum dia melanjutkan, "Baiklah, biarkan aku berpikir tentang apa aku harus memanggilmu. Salah satu dari 7 ninja pendekar pedang kabut di desa kabut tersembunyi. Ninja Tuan Momochi Zabuza." Dentang, Zabuza tiba-tiba menghunus Kubikiri Bocho ke tangannya dan membantingkannya ke leher Uehara. "Kamu mengenali identitasku, namun kamu masih berani pergi ke negeri air bersamaku. Nak, apa tujuanmu?" "Jangan impulsif," Uehara mengangkat kartu dengan malas. Kartu tipis di tangannya menghalangi tepian Kubikiri Bocho. Adegan ini seperti menuangkan seember air dingin ke kepala Zabuza. Bagaimana kartu sepele bisa memblokir Kubikiri Bocho? Uehara melempar kartu itu ke Zabuza. Zabuza buru-buru menarik Kubikiri Bocho untuk membela diri, hanya untuk melihat bahwa kartu tersebut telah menembus Kubikiri Bocho dan tersangkut di pedangnya. Uehara mengangkat kepalanya dan melanjutkan perlahan, "Tuan Zabuza, jika seseorang mengetahui terlalu banyak rahasia, kebanyakan dari mereka tidak akan berumur panjang. Sebenarnya, kata-kata ini hanya berguna bagi orang biasa. Di seluruh dunia ninja, semakin banyak Anda tahu, semakin lama Anda akan hidup, seperti Zetsu Hitam, ninja bodoh seperti Momochi Zabuza, sebaliknya, akan mati sebelum waktunya." "HMPH?" Zabuza mendengus dingin. Dengan ekspresi sombong dia berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa, Nak? Sekarang jelaskan identitasmu dan alasan kamu pergi ke negeri air. Katakan padaku sekarang dan penderitaanmu akan berkurang." "Apakah kamu yakin ingin aku menjelaskannya?" Mulut Uehara berubah menjadi senyuman misterius, dan dia memandang Zabuza dengan mengejek dan melontarkan kalimat demi kalimat, "Tujuanku pergi ke negeri air adalah untuk membimbing salah satu dari 7 pendekar pedang kabut dari Kirigakure untuk membunuh Mizukage mereka. Itu saja. Apa yang kamu inginkan?" Pikiran Zabuza dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Uehara. Matanya yang tajam sepertinya mencoba mengiris bocah ninja itu 10.000 kali dengan 1000 bilah. Ini karena Uehara kebetulan mengatakan apa yang ada di pikirannya. Setiap calon ninja di Kirigakure dapat melihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan kabut darah oleh Mizukage Yagura keempat terhadap desa tersebut, dan mereka semua ingin mengubah situasi ini. Momochi Zabuza adalah salah satunya. Saat dia berada di akademi, dia memiliki hati nurani untuk ingin mengubah kabut darah dan bahkan membunuh semua rekannya di ujian kelulusan sehingga petinggi kabut harus menghapuskan penilaian semacam ini. Metode yang akan menyebabkan kabut pecah karena kekacauan internal. Zabuza bergabung dengan Hiden Mist Anbu saat dewasa. Kekuatannya tidak pernah berhenti meningkat. Dia dipuji sebagai hantu kabut tersembunyi oleh dunia ninja. Belum lama ini, dia mengambil Kubikiri Bocho yang kembali dan menjadi generasi kedua dari 7 ninja pendekar pedang kabut. Sejak mendapatkan Kubikiri Bocho, Zabuza punya pemikiran baru di hatinya. Dia merasa kekuatannya cukup, jadi dia berencana membunuh Mizukage Yagura keempat selama beberapa hari terakhir dan mengubah keseluruhan Kirigakure. Jika rencananya berhasil, semuanya akan berjalan lancar. Jika rencananya gagal, maka dia bersiap untuk melarikan diri. Zabuza muncul di negeri ombak, saat dia mencari jalan kembali. Begitu dia kembali, dia bermaksud mencari kesempatan untuk membunuh Mizukage. Rencananya telah tersembunyi jauh di dalam hatinya, dan dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Namun anak muda di depannya sepertinya telah memahami pikirannya.
Zabuza panik dan ingin memenggal kepala Uehara dengan pedangnya dan menggali kebenaran dari mulut iblis kecil itu. Jika Uehara menyebut namanya, Zabuza akan membunuhnya, dan dia akan menggunakan pedangnya untuk memenggal kepala Uehara. Jika Uehara menyebut nama orang lain, Zabuza akan kembali ke desa untuk menguji pria itu dan melihat apakah mereka bisa bertindak bersama. Tentu saja, tidak peduli apakah mereka berhasil membunuh Mizukage di masa depan atau tidak, dia pada akhirnya harus memenggal kepala Uehara. Adapun apakah dia bisa membunuhnya, dia hanya akan mencobanya ketika saatnya tiba. Dia adalah seorang ninja yang bahagia. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi memandang ke arah Uehara dan berkata dengan nada menghina, 7 pendekar ninja adalah 7 pendekar pedang terkuat di desa kita dan ninja yang paling setia kepada Mizukage. Bagaimana mungkin anak kecil sepertimu bisa membunuh Mizukage-nya?" Begitu percakapan berubah, mata Zabuza tiba-tiba dipenuhi aura pembunuh. "Kecuali, kamu sudah berkolusi dengan salah satu pengkhianat. Nak, jika kamu menyebut namanya, aku mungkin bersedia mengampuni nyawamu." Namanya belum bisa diberitahukan kepada Tuan Zabuza. Uehara sedang duduk bersandar di perahu sambil menggelengkan kepalanya ringan. Senyuman mengejek muncul kembali di wajahnya. 7 ninja pendekar pedang kabut setia, ya. Bukankah Tuan Zabuza mengetahui kebenaran masalah ini? Seorang genin Konoha menendang generasi pertama dari 7 pendekar ninja kabut sampai mati. Kurosuke Raiga dan Biwa Juzo membelot, dan hanya Suikasan Fuguki yang memiliki pemikiran lain. Generasi kedua dari 7 pendekar pedang kabut hanya memiliki 4 orang. Hozuki Mangetsu dan Ringo Yuliu meninggal karena penyakit parah sedangkan Hoshigaki Kisame dan Momochi Zabuza sama-sama memilih membelot. Hanya ada 27 pendekar pedang kabut generasi ketiga. Hozuki Suigetsu lahir sebagai ninja pelarian, dan Kojuro masih berada di desa kabut tersembunyi. Proporsi pembelotan di antara 7 pendekar pedang kabut di Kirigakure secara umum tidak tinggi. Sepertinya ada sesuatu yang harus dilakukan. Momochi Zabuza mengangkat jarinya. Pada Seven Swordsmen of the Mist dari Kirigakure angkatan kedua ini masih tersisa 3 orang saja, yaitu Hozuki Mangetsu, Hoshigaki Kisame, dan Momochi Zabuza. Masalahnya, selain Momochi Zabuza sendiri, 2 orang lainnya sepertinya setia kepada Mizukage keempat. Sejak Hoshigaki Kisame membunuh Suikasan Fuguki, dia telah menguasai sebagian kekuatan sebenarnya di desa. Hozuki Mangetsu adalah anggota klan Mizukage kedua, yang bisa menggunakan semua jenis pedang ninja dan juga seorang jenius yang sangat diharapkan semua orang. Zabuza tidak berani mempertaruhkan nyawanya pada siapa yang akan menjadi pengkhianat. Ia ingin mendapatkan nama dari Uehara dan menentukan pasangan yang akan dipilih. JUTUSU kabut tersembunyi, awan kabut muncul di laut dan perlahan menyelimuti perahu. Zabuza mundur beberapa langkah, dan sosoknya yang tinggi menghilang ke dalam kabut. Suaranya datang dari segala penjuru kabut, "Iblis kecil, apakah ada bagian tubuhmu yang tidak kamu inginkan? Aku bisa memotongnya untukmu." "Bodoh," diam-diam Uehara mengumpat. Sambil perlahan menutup jarinya, dia berbisik, "Zabuza, ada beberapa orang di dunia ninja yang pastinya tidak boleh kamu provokasi, tapi kamu suka sekali memprovokasi orang-orang itu. Misalnya Orochimaru, misalnya saja tim genin masa depan Konoha." Pelepasan petir penjara guntur surgawi, awan petir besar muncul di atas kabut di laut, dan gemuruh guntur serta sambaran petir menghantam tempat Zabuza berada. Untungnya, dia lolos tepat waktu melalui kabut. Namun, dalam 1 detik, 2 sambaran petir berturut-turut jatuh. Iblis kecil ini sebenarnya sangat ahli dalam ninjutsu pelepasan petir. Zabuza mengatupkan giginya, dengan cepat mengatupkan telapak tangannya, dengan paksa menerima sambaran petir, dan membentuk segel tangan, pembebasan air teknik penjara air. Ombak di laut melonjak dan membentuk bola air berlubang, yang membungkus Zabuza, dan sambaran petir menyambarnya. Petir melonjak menembus air dan masuk ke laut. Setelah bersembunyi di dalam bola, Zabuza nyaris tidak bisa menghela nafas lega, tapi ekspresinya masih mengerikan. Si kecil hanya menggunakan 1 ninjutsu dan berhasil mengungkap posisinya. Uehara menginjak air laut dan berjalan menuju posisi Zabuza selangkah demi selangkah. Suara anak muda itu terdengar agak kekanak-kanakan. "Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hangus." Bajingan, dihina oleh seorang pemuda dengan cara ini. Zabuza diam-diam mengutuk dari dalam penjara air,
Tapi dia tidak tertipu dan terus bersembunyi diam-diam di kabut, menunggu badai petir mereda. Hanya dalam beberapa detik, Zabuza sudah menghitung frekuensi sambaran petir. Selama dia menuangkan cakra ke dalam penjara air, dia bisa memastikan bahwa dia pasti bisa bertahan lebih lama dari itu. Tapi anak itu menemukannya dengan mengikuti jejak guntur dan kilat. Uehara memegang setumpuk bahan peledak di tangannya dan melemparkannya ke bola air. Dia bergumam, "Ini adalah 100 bahan peledak yang kita sepakati di negeri ombak. Aku akan membayarmu sekarang." Zabuza, metode pembayaran macam apa ini? 100 tek peledak kira-kira setara dengan 100 ninjutsu pelepas api tingkat Jonin. Jika meledak bersamaan, ledakannya bisa langsung menguapkan air yang membentuk teknik penjara air. Uehara melambaikan tangannya, mengangkat tangannya, dan berteriak dengan serius, "Seni adalah ledakan, hah?" Bodoh, Zabuza tidak mampu menenangkan pikirannya. Ledakan, 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 serangkaian ledakan bergema di seberang laut. Ketika ratusan bahan peledak membombardir bola air pertahanan, jejak kengerian melintas di mata Zabuza, dan ledakan menghantam seluruh tubuhnya. Percikan air yang sangat besar menyertai ledakan tersebut. Itu adalah klon air, Zabuza di penjara air adalah tiruan air. Adapun tubuh aslinya, dia sudah lama menghilang. Awan petir di langit berangsur-angsur menghilang, dan posisi sebenarnya Zabuza tidak dapat lagi dilacak tanpa menyusunnya kembali. Uehara mengerutkan kening dan mengamati kabut di sekitarnya dengan waspada. Lalu dia tiba-tiba mendengar teriakan keras Zabuza. Pelepasan air jutu peluru naga air, cakra Zabuza dengan cepat membentuk monster besar yang mengangkat kepalanya dan menerobos kabut. Naga air besar itu bergegas menuju posisi Uehara. Pelepasan angin penghalang angin, Uehara tidak panik saat melihatnya, dan setelah secara simbolis membentuk segel tangan, dinding angin pun terlepas. Dia hanya melihat cipratan naga air yang menghantam dinding angin dan berkata dengan lembut, "Teknik itu terbentuk setelah 44 segel tangan. Sangat sulit, bukan?" Lampu merah terpantul di kaki Uehara, tubuh Zabuza berubah warna saat cakranya memancar darinya, seluruh tubuhnya jatuh dari langit, dan kubikiri boco di tangannya juga ditebas dengan tegas dan mengesankan. Apakah itu langkah? Jutu peluru naga air hanya digunakan sebagai tipuan. Teknik pembunuhan senyap saat ini adalah jurus pamungkas sebenarnya melawan Uehara. Kubikiri boco di tangan Momochi Zabuza hanya butuh sedetik untuk mendarat di lengan Uehara. Ini juga merupakan tujuannya. Selama Uehara kehilangan lengannya, dia tidak lagi bisa membentuk segel tangan dengan mulus dan hanya bisa dibunuh olehnya. Kaca, sebuah penghalang emas melayang di sekitar tubuh Uehara, dan hantaman besarnya memaksa retakan menyebar ke seluruh kubikiri boco. Beberapa lightsaber cakra emas melayang di sekitar penghalang, yang dengan cepat menembus tubuh Zabuza. Itu adalah skill pamungkas, momen penghakiman suci. Zabuza, yang tertusuk pedang cakra, memandang pemuda yang tidak terluka itu dengan heran. Ada sedikit keengganan di matanya. "Brengsek, ternyata itu jebakan, kamu menyembunyikannya begitu dalam. Kamu diam-diam menyerangku lebih dulu." Uehara memutar pergelangan tangan Zabuza dengan satu tangan, mengambil kubikiri boco yang jatuh dari tangannya dan menendang dadanya. Dia menendangnya ke perahu. Misi sampingan, kalahkan 7 pendekar pedang kabut, 1/7. Hadiah, tidak diketahui. Misi sampingan, kalahkan Momochi Zabuza, 1/1. Hadiah, seni rahasia gelombang Red Mist. Seni rahasia gelombang Red Mist, melepaskan kepulan asap yang membuat Anda tidak terlihat selama 5 detik. Meskipun tidak terlihat, Anda tidak dapat dipukul. Kembalikan 40% cakra Anda. Pendinginan 20 detik. Keterampilan ini membuat Uehara kebingungan. Itu dia, apa ini? Dia mengalahkan Momochi Zabuza, sepanjang rantai Naruto. Hanya 3 orang yang pernah membahayakan seluruh kelompok protagonis tim 7. Yang pertama adalah Momochi Zabuza, yang kedua adalah 6 jalan Uchiha Madara, dan yang ketiga adalah Otsutsuki Kaguya. Namun, skill Red Mist Wave barunya tidak buruk. Itu adalah keterampilan yang menyelamatkan nyawa. Yang lebih penting lagi, keterampilan ini datang dengan pemulihan cakra. Uehara kembali ke perahu, duduk dengan tenang, dan memandang Zabuza, yang sedang menekan lukanya, dan berbisik, "Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi orang yang tidak boleh tersinggung." Hah? Zabuza tidak bisa menahan diri untuk tidak menggemeretakkan giginya. Setan kecil ini mengatakan ini lagi. Apakah dia masih menyombongkan identitas dan kekuatannya sendiri?
Uehara yang mendengar dengusan dinginnya melanjutkan dengan senyuman tipis di wajahnya. Tuan Zabuza, saya orang yang baik hati. Jika Anda hanya ingin menyerang saya secara diam-diam, saya tetap ingin membiarkan Anda hidup. Lagi pula, Anda masih ada gunanya, meski tidak banyak. Zabuza marah dengan kata-katanya, dia dengan paksa menekan amarahnya. Dia mencibir, sepertinya aku benar-benar beruntung. Itu benar, Uehara mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menatapnya. Yah, aku ingin bertemu salah satu dari 7 pendekar pedang, jadi aku harus bergantung pada Tuan Zabuza. Sosok Zabuza perlahan rileks dan melirik pemuda di seberangnya. Karena kamu membutuhkan bantuanku, kamu harus memberitahuku nama orang yang ingin kamu temui. Hoshigaki Kisame, Uehara menyebut nama itu tanpa ragu-ragu. Sepanjang sejarah dunia ninja, hanya sedikit orang yang bisa disebut sebagai ninja sejati. Hoshigaki Kisame tidak diragukan lagi adalah seorang ninja yang berkualitas. Jika memungkinkan, Uehara bahkan ingin mencoba membawa Hoshigaki Kisame ke sisinya. Pria berwajah hiu adalah sekutu yang langka. Satu-satunya kelemahannya adalah obsesinya terhadap misi tingkat yang lebih tinggi. Jadi melepaskannya adalah pemborosan sumber daya alam secara sembrono. Adapun cara memicu pemberontakan, itu adalah masalah besar. Jika dia tidak melakukan apapun, Hoshigaki Kisame akan menjadi bidak catur di bawah kendali pria bertopeng misterius itu. Dia bahkan mungkin yakin dengan rencana mata bulan yang diusulkan pria bertopeng misterius itu. Yah, dia masih mempertahankan kesetiaannya sampai dia mati dalam pertempuran. Selain itu, tidak peduli ninjutsu apa yang dia lepaskan, dia harus menggunakan segel tangan, tapi dia tidak bisa menganggap itu sebagai kekurangan Hoshigaki Kisame. Ketika Zabuza mendengar nama Hoshigaki Kisame, dia hanya bisa mencibir dan menatap Uehara dengan jijik. Jika kamu menyebutkan nama lain, aku mungkin masih ragu, tapi orang itu, Hoshigaki Kisame, sangat mustahil baginya untuk mengkhianati Mizukage keempat. Hoshigaki Kisame adalah ajudan terpercaya Mizukage Yagura keempat. Ketika Yagura ingin merebut kekuasaan di Anbu, dia menginstruksikan Hoshigaki Kisame untuk membunuh pemimpin Anbu sebelumnya Suikasan Fuguki dan kemudian mempromosikan Kisame menjadi 7 pendekar pedang kabut dan memberinya Samehada. Seluruh Kirigakure mengetahui kesetiaan Hoshigaki Kisame kepada Mizukage Yagura keempat. Selain perintah Yagura, Kisame tidak akan memperhatikan hal lain. Bahkan jika seseorang secara pribadi menghubunginya dalam upaya mengusulkan penghapusan sistem kabut darah yang tidak masuk akal. Jika Mizukage Yagura keempat digulingkan, orang terakhir yang berdiri di depannya untuk melindunginya pasti adalah Hoshigaki Kisame. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pengkhianat? Perahu tiba di negeri air. Dalam perjalanannya, Zabuza mencoba berkali-kali untuk menguji Uehara, namun ia masih belum yakin apakah nama Hoshigaki Kisame itu benar atau salah. Jika bukan Hoshigaki Kisame, apakah itu Hozuki Mangetsu? Tapi pria itu, Hozuki Mangetsu, adalah seorang jenius dan orang yang paling mungkin di desa untuk berhasil sebagai Mizukage kelima. Apakah dia bersedia mengambil risiko dan membunuh Mizukage keempat? Dari 7 pendekar kabut di Kirigakure saat ini, Momochi Zabuza masih percaya bahwa hanya dia yang ingin membunuh Mizukage Yagura keempat. Sedangkan untuk Hozuki Mangetsu dan Hoshigaki Kisame, mereka terlihat sangat setia. Jika dia secara tidak sengaja mengeluarkan pikirannya, itu akan menghalangi rencananya. Setelah mereka menginjakan kaki di tanah air, Zabuza berinisiatif bertanya kepada Uehara, saya hanya dapat membantu Anda memberi Anda rute menuju Hoshigaki Kisame, dan tidak akan membawa Anda menemuinya. Jika saya membawa Anda menemuinya, tidakkah kamu percaya padaku? Yah, kredibilitas Tuan Zabuza memang mengkhawatirkan. Uehara mengerutkan kening dan mengangguk dan mengabaikan wajah Zabuza yang berubah jelek, dan dia melanjutkan dengan lembut, kalau begitu mari kita buat janji untuk pertemuan kita berikutnya, 3 hari lagi, dan lokasinya akan ada di sini. Ya, Zabuza menyetujui usulannya. Alasan Zabuza bersedia membantu bukan karena dia tidak takut mati, melainkan karena dia melihat kekuatan Uehara dan ingin memanfaatkan Uehara. Hoshigaki Kisame adalah ninja yang paling setia kepada Mizukage keempat di seluruh Kirigakure. Dalam pertarungan yang serius, kekuatannya lebih kuat dari miliknya. Jika Uehara bisa menunda Hoshigaki Kisame, Zabuza bisa segera melaksanakan rencana pembunuhan Mizukage. Di Kirigakure, hanya Hoshigaki Kisame yang bersedia melindungi si idiot Mizukage, Yagura. Siapa lagi yang berani mendekatinya?
Ini adalah kesempatan langka. Kalau begitu, saya ucapkan selamat bekerja sama. Uehara memandang Zabuza dan mengulurkan telapak tangannya. Zabuza memelototinya, alih-alih berjabat tangan dan berdamai. Dia malah membuka mulut dan berkata dengan suara dingin, "Kami tidak bekerja sama. Saya hanya memberi Anda informasi." Sayang sekali, Uehara menghela nafas dan berkata dengan lemah, "Sebelum berpisah, aku ingin mengingatkanmu, meskipun aku suka menipu orang, aku tidak suka kalau orang lain berbohong padaku." "Aku tahu," Zabuza menanggapi dan diam-diam mengutuk dalam hatinya, "setan kecil ini belum terlalu tua, namun dia sangat sombong." Uehara tidak khawatir Zabuza berbohong padanya, bahkan jika orang ini membawa sekelompok ninja kabut untuk mengepungnya, Uehara yakin dia bisa melarikan diri. Dia tidak terkalahkan ketika dia menggunakan momen penghakiman suci. Kemudian dia akan menggunakan teknik Mayfly untuk menyelinap ke tanah dan melarikan diri. Masih ada waktu 3 hari sebelum Zabuza bertukar informasi dengannya. Sekarang setelah dia datang ke negeri air, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk memasukinya tanpa kembali. Di peta negeri air, 2 karakter paling populer adalah Terumi Mei dan Haku. Uehara tidak berharap untuk bertemu dengan Mizukage kelima di masa depan, tetapi dia ingin mencoba menemukan pengguna Kekkei Genkai pelepas es miliknya sendiri. Saat ini, Haku seharusnya mengembara dan mengemis di jalanan negeri air, berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh menyembunyikan identitasnya sebagai keturunan Kekkei Genkai pelepas es. Jangkauan aktivitasnya agak luas. Uehara melihat misi sederhana terkait Haku di panel sistem dan bersikeras mencari area paling kotor, paling berantakan, dan terburuk di negeri air selama 3 hari. Pada akhirnya, dia tidak menemukan jejak Haku. Uehara meninggalkan tempat pembuangan sampah dengan perasaan sedih dan memutuskan untuk menyerah sementara mencari Haku dan menunggu informasi Momochi Zabus. Tiba-tiba, seberkas sinar coklat muncul di sudut matanya. Mengikuti helaian rambut coklatnya, remaja itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat wajah lembut seorang ninja wanita muda dengan rambut coklat panjang. Dia menatap Uehara sambil tersenyum dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Seperti sulap, di telapak tangannya ada sekantong biskuit. Wanita itu membungkuk, menyebarkan biskuit di tangannya, dan mengulurkan tangannya. "Anak kecil, cepat makan, ini untukmu." Uehara penuh dengan tanda tanya. Wanita muda dengan rambut coklat panjang ini adalah Terumi Mei, calon Mizukage kelima. Uehara tidak menyangka akan bertemu dengannya di waktu dan tempat seperti ini. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa maksud Terumi Mei dengan memberinya kue? Uehara memiringkan kepalanya, melihat ke arah 2 pengikut di belakang Terumi Mei. Salah satu wajah ninja itu memerah, dan matanya menatap ninja wanita itu dengan kagum. Ah, dia benar-benar pantas menjadi Terumi Mei sama. Lembut sekali, sungguh mengasyikkan. Wajah ninja lainnya sedikit kaku saat dia bergumam, jika bukan karena teknik menakutkan Terumi Mei sama, akan banyak orang di desa yang mengaguminya. Udara tiba-tiba menjadi sunyi, diam, berisik sekali. Terumi Mei yang awalnya lembut dan berair mendengar fitnah dari salah satu bawahannya dan langsung berubah menjadi geram. Dia berbalik dan menendang orang itu dengan serangan lutut. Terumi Mei dengan dingin menatap ninja lain yang berkeringat, mendengus dingin, memainkan rambut panjangnya, menoleh, dan melihat ke arah Uehara. Wajahnya kembali ke tampilan lembut dan menyenangkan seperti beberapa saat sebelumnya. Kecepatan perubahan wajahnya terlalu cepat. Ninja wanita berambut coklat itu merasa tingkah lakunya barusan agak ketinggalan zaman. Dia berjalan menuju Uehara dengan sosoknya yang tinggi, mengangkat lengan Uehara, dan meletakkan kue di telapak tangannya. Dia mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. "Adik, jangan takut, kakak perempuan adalah orang baik." Terumi Mei menunjukkan senyuman hangat yang dipenuhi kasih sayang seorang ibu dan berjongkok sambil berkata dengan lembut, "Apakah kamu kelaparan? Ini semua untukmu, cepat makan." Mendengarkan desakannya, Uehara dengan bodohnya memasukkan biskuit ke dalam mulutnya. Otaknya kosong. Apakah karena penampilan mudanya terlalu tampan sehingga menarik perhatian Terumi Mei? Melihat anak muda itu memakan biskuitnya, Terumi Mei mengangguk puas dan melanjutkan dengan lembut, "Anak kecil, apakah kamu punya rumah?" Uehara diam-diam menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk lagi. "Ya, Akatsuki adalah rumahnya, kan? Entah itu Conan atau Pain, mereka memperlakukannya dengan baik." "Saya mendapatkannya." Terumi Mei menepuk kepalanya, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya.
Dia menghela nafas dan berkata, jika kamu memiliki kesulitan di masa depan, kamu dapat pergi ke Kirigakure untuk menemukanku. Jangan mengambil makanan dari tempat pembuangan sampah lagi. Aku Jonin Terumi Mei dari Kirigakure, ingat. Aku akan mengingatnya. Uehara menggigit biskuitnya, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi tidak sedap dipandang. Bagaimana wanita ini bisa tahu bahwa dia sedang mengambil makanan di tempat pembuangan sampah? Dia adalah orang kaya dengan 100 juta tanda peledak di tubuhnya. Itu bagus. Terumi Mei mengangguk puas, berbalik dan membawa anak buahnya. Lalu pergi dari sini. Oke, ayo pergi. Salah satu ninja memuji, saya belum pernah melihat Terumi sama begitu lembut. Jika Terumi sama setengah lembut kepada semua orang seperti anak kecil itu sekarang, tidak, 1/10, akan ada banyak orang yang bersedia merayu Terumi sama. HMPH, tidak ada orang baik di desa ini. Terumi Mei mengangkat kepalanya dengan jijik saat suaranya perlahan memudar di kejauhan. Samar-samar Uehara masih bisa mendengar suaranya di telinganya. Tidakkah menurutmu anak kecil itu sangat menarik? Jelas sekali. Dia hanyalah anak yatim piatu yang mencari makan di tempat pembuangan sampah namun pakaian di tubuhnya kasar namun bersih. Padahal dia sedang terpuruk dalam hidupnya. Dia masih memiliki banyak motivasi. Kaca, Uehara tiba-tiba meremas telapak tangannya dan tanpa sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga hingga menghancurkan biskuit di telapak tangannya menjadi beberapa bagian. Penglihatan wanita ini sangat buruk. Apakah Mizukage keempat termasuk dalam genjutsu? Bagaimana Anda menjadi Mizukage di masa depan? Pada saat depresi di hati Uehara belum usai, tiba-tiba sesosok tubuh bergegas ke hadapannya, mengambil pecahan biskuit dari telapak tangannya, dan kabur. Uehara tercengang dan melirik ke arah anak tersesat yang melahap biskuit tak jauh darinya. Sudut matanya tidak bisa menahan kedutan. Apakah penduduk negeri air begitu kurang wawasannya? Seseorang berani merampas barangnya. Terumi Mei telah memberikan bungkus biskuit itu kepada Uehara. Dia sudah marah dan depresi, dan biskuitnya dirampok membuat suasana hatinya semakin buruk. Uehara Naraku berjalan menuju anak yatim piatu yang mengambil biskuitnya. Mungkin karena mereka terlalu lapar, tapi mereka buru-buru menelannya setelah beberapa suap. Hai! Uehara mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Lagi pula, dia tidak kekurangan sedikit biskuit. Dia adalah orang kaya dengan kekayaan bersih 100 juta tek peledak. Saya selesai. Anak yatim piatu itu buru-buru memasukkan remah-remah kue ke dalam mulutnya, meringkuk menjadi bola, dan dengan hati-hati mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Uehara. Maaf, aku sudah kelaparan selama 3 hari. Jadi sekarang tidak ada biskuit. Jika kamu mau pukul atau bunuh aku, silakan saja. Ketika dilihat lebih dekat, Uehara melihat wajah halus dan cantik yang nyaris tidak bisa disembunyikan oleh kekotoran anak yatim piatu itu. Dua kata, wanita cantik, tanpa sadar muncul di benak Uehara. Mengapa wajah semua orang di dunia ninja begitu berkualitas? Bahkan anak yatim piatu di pinggir jalan terlihat sangat lucu. Ketika Uehara memperhatikan anak yatim piatu itu menundukkan kepala lagi, dia memutuskan untuk memaafkan mereka. Dia berdiri di samping mereka dan bertanya dengan suara rendah, "Hei, siapa namamu? Apakah kamu masih lapar?" "Namaku Haku." Anak yatim piatu itu mundur, menggelengkan kepalanya dan memeluk lututnya erat-erat. Apakah anak kecil ini takut dipukuli? Uehara menatap ke langit. Keberuntungan macam apa yang dia dapatkan hari ini? Dia mencari negeri air dengan susah payah selama 3 hari, tapi tidak ada jejak Haku yang ditemukan. Kebetulan Terumi Mei memberinya sekantong biskuit, yang memancing Haku yang lapar. Sebenarnya Haku sudah lama bersembunyi di sini, tapi dia takut para ninja menemukannya. Dia tidak berani maju sampai dia melihat Terumi Mei dan kedua ninja itu pergi. Uehara memandangi anak yatim piatu yang berjongkok di depannya, masih ingin memastikan identitasnya. Nah, apakah kamu punya Kekkei Genkai pelepas es? Bisakah kamu membuat es atau semacamnya? Tubuh Haku gemetar, dan dia bangkit, terhuyung beberapa langkah sebelum dengan cepat bergerak menuju gang kota dan bergegas pergi. Ia tahu bahwa di negeri ini, pemilik Kekkei Genkai dianggap jahat, dan mungkin saja Uehara adalah orang yang menganjurkan pemberantasan Kekkei Genkai. Hei, jangan lari. Uehara telah menentukan identitas Haku di dalam hatinya dan buru-buru mengejarnya sambil meraih kerah Haku. Sambil mengerutkan kening dia berbisik, "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri begitu saja?" Haku menundukkan kepalanya dan ragu-ragu sejenak, lalu berbisik pelan, "Kalau begitu,
jika aku bisa mengambil makanan besok, bolehkah aku mengembalikannya padamu? Mungkin lusa, datanglah 4 hari kemudian untuk mengambil makananmu. Makanan, aku bisa mengambil makanan sebanyak itu dalam waktu sekitar 3 hari. Saya tidak berbicara tentang makanan, wajah Uehara agak tidak menyenangkan. Haku meliriknya dengan hati-hati dan berbisik, tapi aku melihatmu diam-diam mencari makanan di dekat tempat pembuangan sampah kemarin. Saya tidak datang ke tempat pembuangan sampah untuk mencari makanan. Uehara memandang tanpa daya ke arah Haku kotor di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku di sini untuk mencarimu. Aku membutuhkan ninjutsu esmu, kemampuan untuk mengembunkan es dan salju di tubuhmu. Haku mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu, mengerutkan kening, dan bertanya dengan lembut, tapi saya tidak tahu, apa yang bisa saya lakukan dengan itu? Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Uehara menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu memberikan sarannya sendiri, baiklah, kamu bisa membantuku membuat es jus di musim panas. Sebuah cahaya melintas di mata Haku, dan dia meraih sudut pakaian Uehara sambil berbisik, kalau begitu, apakah kita harus mencari makanan di tempat pembuangan sampah bersama-sama di masa depan? Uehara, sial, ada apa dengannya dan mencari makanan di tempat sampah? Uehara menekan ketidakberdayaan di hatinya, menepuk bahu Haku, dan menghela nafas, kita tidak akan pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari makanan. Tidak, kita tidak perlu pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari makanan lagi. Jika kamu ikuti aku di masa depan, kamu dapat menikmati makanan lezat dan pedas. Tidak, Haku mengangguk sambil berpikir, lalu menarik pakaian Uehara lagi, dan berbisik, kalau begitu, kita akan mencari makanan sekarang. Uehara mengusap pipinya dan memasang wajah lembut. Pokoknya, ikuti saja aku, jangan bicara omong kosong. Haku tanpa sadar menutup bibirnya. Meski sama-sama seumuran, Uehara tetap merasa komunikasi antara dirinya dan Haku sedikit tidak biasa. Mungkin karena kue yang diberikan Terumi Mei kepada Uehara sebelumnya yang membuat Haku selalu berasumsi bahwa Uehara dan dirinya adalah jenis yang sama. Saat Haku melihat Uehara duduk di atas batu di tepi laut, memegang pancing baru buatannya di tangannya, memancing dengan santai, jejak keterkejutan melintas di mata Haku saat dia memuji, kamu tahu cara memancing, luar biasa. Itu hanya skill dasar, jangan dilebih-lebihkan. Ekspresi Uehara kaku, dan hatinya terasa sedikit aneh, rasanya agak aneh membawa Haku saat ini ke Zabuza. Pancingnya bergetar hebat, Haku memandang ke arah Uehara, yang kokoh dan tidak bergerak, dengan ringan mendorong bahu Uehara, dan mendesak, Uehara, ada ikan yang terpancing. Pelan-pelan, tunggu sebentar, Uehara tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saat dia hendak menjelaskan sedikit pengetahuan memancing yang dia pelajari dari Conan, dia melihat cahaya dingin memancar ke arahnya. Dentang, sebuah shuriken melesat menembus tali pancing secara tiba-tiba, dan tanpa melambat, ia tertanam dalam pada batu di sebelahnya. Kemunculan shuriken itu membuat Haku bingung saat dia dengan gugup mencoba mundur. Tetap saja, karena takut pada pasangan kecilnya, dia menggenggam erat lengan baju Uehara dan berbisik, Uehara, itu salah satu ninja Kirigakure, ayo pergi. Tidak, dia mencariku. Uehara menepuk lengan Haku dan memberi isyarat agar dia tenang. Memandangi tali pancing yang putus dengan penyesalan, dia berbisik pelan, Zabuza, kamu menakuti ikan yang ingin kutangkap, jadi kamu harus membayar harganya. Di balik batu, seseorang mendengus pelan dan melemparkan gulungan ke arah lokasi Uehara. Uehara Naraku menangkapnya dengan tangannya, membukanya, dan melihatnya sekilas. Ada peta dengan gambar tanah air di atasnya, dan garis merah dicoret di atasnya. Itu adalah rute perjalanan, dan lingkaran merah digambar di akhir rute, itu harus menjadi tujuan akhir dari rute mereka. Zabuza muncul dari balik batu, menatap ke arah Uehara, membuka mulutnya, dan berkata dengan nada dingin, ini informasi yang kamu inginkan. Besok pagi, orang yang kamu cari akan memimpin sekelompok pasukan ninja pemburu dan bersiap pergi ke pos terdepan utara negeri air. Uehara Naraku mengangguk, dan mengajukan pertanyaannya sendiri. Apakah ini rute mereka? Apakah kamu yakin? Zabuza menjelaskan dengan nada meremehkan, ini adalah wilayah negeri air, jadi pasukan Hunter Nin pasti akan memilih rute tercepat. Ini dianggap masuk akal di dunia ninja, jika seorang ninja harus memilih rute teraman di negaranya sendiri.
bukankah itu berarti desa ninja tidak ada gunanya? Setelah melihat Uehara menyimpan gulungan itu, Zabuza melihat ke arah Haku di sebelahnya, dengan dingin menuduh Uehara, "Iblis kecil, kita menyepakati suatu tempat dan merahasiakannya. Namun kamu membawa gadis kecil ini ke sini. Apakah kamu tidak mengkhawatirkannya, membocorkan rahasia kita?" "Jangan khawatir, Haku tidak akan membocorkan rahasia apapun." Uehara Naraku melambaikan tangannya, menatap Haku yang gemetar ketakutan, dan tertawa lagi pada Zabuza. "Zabuza, kemampuan observasimu terlalu buruk. Haku mungkin terlihat manis, tapi dia laki-laki." Zabuza melirik ke arah Haku kurus dan berkata dengan sungguh-sungguh, "HMPH, yakinlah, anak kecil ini memiliki Kekkei Genkai gaya es, dan dia pasti bukan orang biasa di masa depan, cepat atau lambat, dia akan menjadi seorang ninja." "Apakah kamu kenal Haku?" Meskipun keberadaan ninja Kekkei Genkai tidak dapat ditoleransi berdasarkan doktrin kabut darah, bagi kami para ninja, Kekkei Genkai adalah alat yang sangat berharga. Bahkan jika iblis kecil ini hanya memiliki Kekkei Genkai gaya es di tubuhnya, dia tidak terkecuali. Zabuza mengutuk Mizukage-nya sendiri di dalam hatinya dan melanjutkan dengan suara yang dalam. "Pada awalnya, gaya es iblis kecil ini pecah dan membunuh banyak orang. Setelah ditemukan oleh desanya, saya bertanggung jawab untuk menanganinya. Tentu saja, saya memiliki semua informasinya. Mizukage masih di sana dan Kirigakure tidak dapat melindunginya. Ninja tingkat atas di desa hanya bisa menutup mata terhadapnya dan membiarkannya berkeliaran di tanah air." "Hahaha." Uehara tertawa beberapa kali dan memandang pemuda tampan di sampingnya dan berkata, "Ya, sepertinya aku beruntung." "HMPH, kuharap keberuntunganmu terus berlanjut." Zabuza berbalik dan hendak pergi dari sini, tidak tahu bagaimana perasaannya, dan menambahkan, "Saya di sini untuk mengingatkan Anda, jangan meremehkan orang yang Anda cari. Pengguna Samehada sebelumnya tidak berdaya di hadapannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu." Uehara menatap siluet Zabuza yang memudar dan berteriak, "Hei, Zabuza, jika kamu tidak berhasil dalam apa yang ingin kamu lakukan, kamu bisa datang dan menemukanku di masa depan. Setidaknya aku bisa menyelamatkan hidupmu." "HMPH, bodoh." Zabuza mengutuk Uehara dengan suara rendah. Menurut pemahaman Zabuza tentang Uehara Naraku, ia yakin bahwa pemuda ini tidak akan mampu memenangkan hati Hoshigaki Kisame, bahkan Uehara bisa saja terbunuh. Saat ini, misi yang dipimpin oleh Kisame adalah menangkap ninja Konoha yang menyerang Kakashi. Untuk memastikan keberhasilannya, Kisame membawa beberapa jonin yang kuat bersamanya. Itu berarti kekuatan pertahanan Kirigakure sangat rendah. Zabuza baru berani melaksanakan rencananya untuk membunuh Mizukage keempat setelah memastikan hal itu. Di wilayah utara negeri air, untuk menemukan Obito, Kakashi datang ke negeri air sendirian. Dari pengalamannya, Obito akan bersembunyi di negara terpencil ini, untuk membalas dendam. Tanpa diduga, Kakashi belum menemukan Obito. Sebaliknya, dia ditemukan oleh ninja Kirigakure di negeri air. Menghadapi Kakashi, yang memiliki julukan Kapi Ninja, para ninja Kirigakure tidak bisa berbuat apa-apa, mereka segera meminta dukungan dari atasannya. Ini adalah sebuah bencana. Saat Kakashi masih mencoba memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, pria bertopeng misterius itu menerima kabar tentang Kakashi. Pria bertopeng misterius itu ingin mengincar Uehara dan menggunakan Kakashi sebagai umpan untuk memancing mata-mata Yukimi, yang dibudidayakan oleh negara api. Tak disangka, tujuannya belum tercapai, namun umpannya sudah keluar dengan sendirinya. Untungnya, pria bertopeng misterius itu telah memenjarakan Yukimi. Ninja mata-mata wanita ini masih belum mendengar kabar apapun tentang Kakashi. Jika dilakukan dengan benar, maka tidak akan ada masalah. Semua kekuatan eksternal ini telah berhasil masuk ke dalam lingkaran tertutup dengan sempurna. Uehara ingin menemukan Kisame dan membawanya kembali ke Akatsuki. Kisame ingin menemukan Kakashi dan membawanya kembali ke Kirigakure untuk mendapatkan informasi tentang Konoha. Kakashi ingin menemukan Obito dan membawanya kembali ke Konoha untuk mengungkap kebenaran. Obito ingin menemukan Uehara dan menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Dari orang-orang ini, kebanyakan hanyalah bidak catur. Obito percaya bahwa semua orang adalah bidak catur yang dia manipulasi, termasuk Uehara. Sedangkan Uehara juga percaya bahwa semua orang adalah bidak catur yang dia bimbing, termasuk Obito.
Pertarungan antara mereka berdua bergantung pada siapa yang berdiri di level yang lebih tinggi. Hari kedua, Uehara mengikuti rute yang diambil Kisame dan ingin bergegas ke pos terdepan utara Kirigakure di tanah air untuk melakukan penyergapan. Uehara tidak membawa Haku dalam misinya. Sebaliknya, dia membiarkannya tinggal di rumah daimyo di negeri air. Dia berencana menunggu sampai Zabuza gagal membunuh Mizukage dan menjadi ninja hilang sebelum membawa Haku dan Zabuza pergi bersama. Pos terdepan utara di Kirigakure ditakdirkan menjadi cukup ramai. Ada 4 tim ninja yang dipimpin oleh Jonin yang ditempatkan di keluaran sepanjang tahun, berjumlah 16 orang, sesuai formasi standar 1 Kapten Jonin plus 3 Chunin dan 1 Kapten Chunin plus 3 Genin. Jika ingin menangkap Hatake Kakashi, 1 Jonin saja tidak akan cukup. Kapten Jonin Kirigakure telah melihat kekuatan Hatake Kakashi sebelumnya dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, jika Kakashi dibiarkan melarikan diri, itu tidak sejalan dengan temperamen ninja Kirigakure. Jonin Kirigakure ini mengambil strategi masa perang dengan sangat serius, memimpin bawahannya untuk menjerat Kakashi dan menunggu bala bantuan dari desa. Hatake Kakashi adalah salah satu ninja terpenting Konoha dalam beberapa tahun terakhir. Jika dia tertangkap, dia akan dapat memberikan informasi Konoha dalam jumlah besar, yang akan sangat membantu impian mereka untuk mengalahkan Konoha. Tim 13, jaga sisi kiri, dipahami. Tim 15, jaga sisi kanan. Dipahami. Tim 20, kamu bertanggung jawab di belakang dan mengisi celah apapun. Dipahami. Tim 11, pada aku. Bahkan jika Kakashi terjerat oleh senjata rahasia, ingat, kamu tidak boleh melihat langsung ke saringannya. Ya, Kapten, 4 tim dari Kirigakure masih menjerat Kakashi di area ini. Tindakan mereka telah menunda rencana Kakashi untuk melarikan diri dan memaksa Kakashi untuk tetap tinggal. Kakashi harus menemukan cara untuk melawan dan menghadapi kelompok ninja Kirigakure ini. Saat Kakashi bersembunyi, Uehara telah tiba di area ini. Dia dengan cepat menemukan jejak mereka menggunakan teknik dancing air miliknya. Ninja muda itu mendarat di depan banyak ninja Kirigakure. Menarik tatapan terkejut dan waspada dari banyak ninja Kirigakure, Uehara tersenyum murni dan bertanya, apakah ada yang tertarik bermain-main denganku? Kirigakure Jonin ragu-ragu sejenak, lalu dia meremas pedang ninja di tangannya dan berteriak kepada bawahannya, bertindaklah sesuai rencana awal, jangan biarkan anak ini mengganggu urusan kita, bunuh dia. Warna asli ninja Kirigakure terungkap dari niat membunuh mereka yang tegas. Mengikuti perintah Kapten Jonin, para ninja Kirigakure tidak ragu-ragu. Mereka melemparkan lebih dari selusin senjata rahasia ke Uehara. Pelepasan angin penghalang angin, dinding angin menghalangi semua shuriken yang terbang ke arahnya. Senyuman di wajah Uehara tidak hilang. Dia perlahan-lahan menggenggam tangannya dan melanjutkan dengan suara rendah, meskipun kamu sangat jahat padaku, aku tetap memilih untuk memaafkanmu, setelah kematian pantas dihormati. Orang mati pantas dihormati. Setelah Uehara mengucapkan kata-kata ini, wajah para ninja Kirigakure menjadi rumit. Orang kecil di depan mereka yang memblokir senjata rahasianya menggunakan ninjutsu angin itu aneh. Dia hanya 1 orang, namun dia begitu yakin bisa membunuh keempat tim. Iblis kecil yang sombong, entah itu Kakashi atau ninja Kirigakure yang bersembunyi di kegelapan. Pikiran pertama mereka adalah Uehara terlalu sombong. Bahkan Kakashi, seorang ninja yang sudah terkenal sejak lama, tidak berani memasuki formasi ninja Kirigakure secara langsung. Namun anak itu memprovokasi mereka secara langsung. Apakah dia mencari kematian? Kakashi menjulurkan kepalanya sedikit dan diam-diam memperhatikan Uehara yang mengatupkan kedua tangannya, matanya langsung tertarik pada tangannya. Uehara perlahan-lahan menyelesaikan segel yang diperlukan untuk suatu teknik, dan dia bisa melihat gerakannya dengan jelas tanpa menggunakan saringan. Tetap saja, Kakashi tidak mengetahui urutan segel khusus ini. Apakah anak itu akan menggunakan ninjutsu yang belum pernah kulihat sebelumnya? Kakashi segera memusatkan perhatiannya, dengan hati-hati menggunakan saringan untuk menyalin segel tangan Uehara. Dia ingin meniru ninjutsu Uehara secara diam-diam. Uehara tidak mengetahui semua ini, tapi dia juga tidak peduli. Setelah beberapa segel tangan yang berantakan, telapak tangannya terangkat ke langit saat dia menatap kelompok ninja Kirigakure itu berkata sambil sedikit tersenyum, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi jika kalian bisa selamat. Pembebasan petir penjara guntur surgawi yang serius. Awan petir muncul di sekitar Uehara. Satu demi satu,
petir tiba-tiba melonjak keluar dari awan petir, berhamburan ke kepala ninja Kirigakure. Beberapa ninja Kirigakure langsung hancur menjadi batu bara oleh petir. Ninja Kirigakure lainnya menghindari sambaran petir pertama, tapi sambaran petir kedua jatuh, lalu sambaran ketiga. Petir terus turun, satu demi satu, salah satu ninja Kirigakure menghindar terlalu lambat dan dia tersambar petir, jatuh ke tanah, dia tidak punya kesempatan untuk berdiri lagi. Frekuensi dan kecepatan serangan petir membuat mereka tidak mudah untuk mengatasinya. Para ninja Kirigakure akhirnya menyadari kesulitan mereka. Sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk membentuk segel tangan untuk mengeluarkan ninjutsu pertahanan. Menghadapi krisis, sifat manusia tiba-tiba meletus. Kapten Jonin melompat ke samping bawahannya, meraih tubuhnya, melemparkannya ke udara, menghentikan dua sambaran petir, saat bawahannya berubah menjadi batu bara. Setelah melihat pemandangan ini, Kapten Chunin lainnya mengambil tubuh bawahan dan rekannya sebagai tameng untuk pelariannya sendiri. Jika frekuensi serangan petir meningkat lagi, ninja dari unit ninja Kirigakure bahkan mungkin akan memulai perang saudara-saudara. Uehara menatap ninja Kirigakure di bawah awan petir, dan senyuman di sudut bibirnya perlahan menyusut. Dalam menghadapi kematian, kinerja ninja Kirigakure sangat buruk dibandingkan dengan ninja Amegakure, mereka tertinggal terlalu jauh. Kebijakan kabut darah Kirigakure, yang tidak melarang membunuh ninja dari desa yang sama dan bahkan menganjurkannya selama bertahun-tahun, akhirnya menunjukkan akibat buruknya. Tidak ada yang berani mempercayai temannya. Uehara melakukan salah satu pertarungan termudah yang pernah dia hadapi. Dia tidak perlu menggunakan skill yang lebih kuat. Sebaliknya, dia hanya melempar kartu secara acak dan memulai pembantaian sepihak. Kakashi, yang mengintip semua ini, berkeringat banyak. Anak muda itu hanya menggunakan satu ninjutsu dan membunuh 4 tim ninja Kirigakure, termasuk pasukan elit yang dipimpin oleh Jonin. Namun, Kakashi merasa sedikit senang di hatinya. Dia tidak hanya lolos dari jeratan ninja Kirigakure tetapi juga meniru ninjutsu pelepasan petir yang kuat. Kebetulan Kakashi adalah yang terbaik dalam ninjutsu pelepasan petir. Misi lanjutan 3, bunuh 10 Chunin resmi, 10/10. Hadiah, 1000 energi kehidupan, 1000 cakra, 1000 koin emas, tingkat pemulihan energi kehidupan meningkat 100%, tingkat pemulihan cakra meningkat 100%. Misi lanjutan 4, bunuh 10 Jonin resmi, 1/10. Hadiah, tidak diketahui, Uehara memandang dengan heran, dia baru saja menyelesaikan misi lanjutan 3. Selain peningkatan energi kehidupan dan cakra secara teratur, serta hadiah koin emas, ada juga peningkatan energi kehidupan dan tingkat pemulihan cakra. Energi kehidupan, 2201. Standar Jonin memiliki tahun 1000 sampai 3000. Energi cakra, 3250. Kage Semu Standar memiliki 3000-100000. Pemulihan energi kehidupan, 4 DTK. Pemulihan cakra, 3 DTK. Sisa koin emas, 2070. Peralatan Air Mata Dewi, Cakra plus 250, Akumulasi Cakra plus 750, mengembalikan 10% cakra yang dihabiskan untuk ninjutsu. Pelukan Serapim, Cakra plus 1400, Skill cooldown minus 20%, konsumsi cakra minus 25%. Setelah mengamati atributnya sendiri, Uehara menghela nafas lega. Selain kekuatan tubuhnya, stamina fisiknya juga meningkat pesat. Cakranya juga menembus 3000 poin. Akhirnya, dia bisa mengukir jalannya sendiri dan bertahan di dunia ninja. Selain imbalan standar tersebut, ia juga memperoleh tambahan energi kehidupan dan pemulihan cakra. Peningkatan tingkat pemulihan cakra berarti Uehara dapat menggunakan teknik udara menari dan teknik lalat capung tanpa batasan, yang berarti ia dapat bepergian dengan aman dan bebas rasa khawatir. Yang tersisa baginya hanyalah menunggu kedatangan Kisame. Uehara memikirkan beberapa cara untuk merayu Kisame tetapi khawatir dengan kesetiaan Kisame kepada pria bertopeng misterius itu, Uehara tidak ingin membeberkan ilmunya terlalu mudah. Pada akhirnya, Uehara memutuskan untuk melukai Kisame terlebih dahulu dan kemudian secara paksa membawa Kisame kembali ke negeri hujan. Bukankah ini juga cara untuk menyelesaikan misinya? Di luar gunung berhutan, seorang pemuda berwajah hiu memimpin pasukan Hunter Nin Kirigakure dengan lebih dari 20 orang dan muncul di kaki gunung. Selain mereka,
wanita berambut coklat juga membawa 3 tim ninja, di antaranya adalah seorang ninja investigasi sakti. Ao adalah satu-satunya Byakugan Kekkei Genkai yang bukan bagian dari klan Hyuga. Karena suatu kebetulan selama perang, dia memperoleh Byakugan. Dengan demikian ia menjadi ninja dengan kemampuan deteksi terkuat dengan Kirigakure. Kombinasi Terumi Mei, kekuatan tempur kelas atas dari eselon atas Kirigakure, dan Kisame telah muncul di sini. Hal ini menyoroti pentingnya keinginan Kakashi dan Kirigakure terhadap kecerdasan Konoha. Hoshigaki Kisame mengamati gunung dan berbisik, "Senior Ao, ayo kita mulai. Kelompok orang-orang kami hanya bisa berbicara dengan pedang ninja, jadi kami akan mengganggumu untuk mencari musuh." Dimengerti, Byakugan buka, dengan kedua jarinya menyatu. Ao mengaktifkan Byakugannya, dengan hati-hati mencari jejak di dalam hutan pegunungan, mencari siluet. Setelah beberapa saat, selama pencarian Ao dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek, katanya dia dengan sungguh-sungguh mengumumkan, "Semua ninja di pos terdepan utara telah terbunuh, masih ada 2 orang yang hidup di gunung. Salah satunya adalah seorang anak kecil yang tidak tinggi, dan yang lainnya adalah Kakashi. Dia ada di hutan timur." Sepertinya kita beruntung. Kisame bangkit, meraih pedang besar Samehada di punggungnya. Dia memandang Terumi Mei dan berkata, "Kalau begitu kami akan menangkap Kakashi. Yang mulia Terumi Mei akan membantu kami dalam pengepungan. Apakah rencana ini baik-baik saja?" "Apapun," Terumi Mei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, menutupi bibirnya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, "Tujuan kami adalah menangkap Kapi Ninja. Tidak masalah siapa yang bertanggung jawab atas serangan itu dan siapa yang bertanggung jawab atas pengepungan." "Kalau begitu tolong." Kisame tidak tinggal diam, menyeret pedang besar Samehada di tangannya ke dalam hutan. Ketika pasukan Hunter Nin mengikutinya dari belakang, bergegas masuk. Terumi Mei memimpin bawahannya menuju lokasi Kakashi di dalam hutan pegunungan untuk mengepungnya, memaksa Kakashi untuk bergerak ke arah Kisame. Adapun keberadaan Uehara di gunung, mereka tidak peduli. Bagaimanapun, dia hanyalah satu orang. Siapa yang benar-benar peduli padanya? Pusaran ruang waktu muncul di kaki gunung dan siluet pria bertopeng misterius muncul. Setelah beberapa saat, seorang gadis manis melompat keluar dari pusaran waktu dan muncul di sisinya. Pria bertopeng misterius itu melirik ke arah ninja Kirigakure yang menyerbu ke dalam hutan pegunungan sebelum berbalik dan menatap gadis di sampingnya. "Tunggu sebentar, iblis kecil itu pasti terluka parah. Setelah itu, kamu bisa ikut bertarung dan menyelamatkannya, hidup. Apakah kamu mengerti?" "Ya." Gadis itu menundukkan kepalanya dan melanjutkan dengan lembut, "Selama aku membuatnya jatuh cinta padaku, kamu berjanji untuk melepaskan kampung halamanku dan membiarkan aku melihat Kakashi." "Tentu saja." Pria bertopeng misterius itu menepuk lengannya. Dia berkata dengan suara muram, "Aku tidak pernah mengingkari janji, tapi ini sulit dipercaya. Beberapa wanita menyukai pecundang seperti Kakashi." "Tuan Kakashi bukanlah pecundang." Gadis itu menggigit bibirnya. Dia jelas takut pada pria bertopeng di sebelahnya, tapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk membantah perkataannya. Pria bertopeng misterius itu mendengus dan mengabaikannya. Tentu saja, pria bertopeng misterius itu tidak akan memberitahu Yukimi bahwa Kakashi juga berada di hutan pegunungan dan sedang diburu oleh sekelompok ninja Kirigakure. Krisis kali ini tidak setingkat di masa lalu. Akan ada orang yang datang untuk menyelamatkannya kali ini. Di hutan gunung, pasukan Hunter Nin Kirigakure yang dipimpin oleh Kisame baru saja memasuki hutan dan masih melacak Kakashi. Kaca, sebuah kartu dipaku di pohon. Saat para ninja melihat ke arah sumber kartu tersebut, kartu lain terbang masuk. Target dari kartu ini adalah Kisame, pemimpin pasukan Hunter Nin. Bahkan jika Kisame lolos dari serangan kartu tepat waktu, kartu itu pasti meluncur melewati wajahnya, meninggalkan luka yang panjang dan sempit, dan beberapa tetes darah perlahan menetes keluar. Kekuatan kartu itu yang tersisa menebang pohon liar setebal paha. Wajah Kisame masih sangat tenang, dan dia melambai pada bawahannya. Beritahu Terumi Mei bahwa aku sedikit sibuk di sini berurusan dengan masalah sepele. Ayo bantu Terumi Mei mencapai target." "Iya, Kapten." Pasukan Hunter Nin Kirigakure menerima perintah itu dengan suara yang dalam dan terus maju. Mereka tidak khawatir kapten mereka akan menghadapi musuh. Sejak Kisame mengambil alih sebagai Suikasan Fuguki, mereka menjadi bawahan Kisame. Mereka telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari si aneh kabut tersembunyi ini. Sejauh ini,
setiap kali Kisame memimpin mereka dalam misi, mereka tidak pernah gagal dalam hal apapun. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa Kisame telah lama menjadi bawahan pria bertopeng misterius yang berdiri di belakang Mizukage. Di permukaan, Kisame mendapat misi untuk menangkap Kakashi, namun Kisame justru mendapat misi untuk melukai Uehara dengan parah. Semakin sengsara, semakin baik, lalu biarkan seorang gadis kecil menyelamatkannya. Meskipun Kisame tidak mengerti mengapa pria bertopeng misterius itu memberinya misi aneh, dia akan menyelesaikannya selama itu adalah misi. Keluarlah, setan kecil. Kisame menunjukkan seteguk gigi hiu dan memasang senyuman yang menakutkan. Iblis kecil, aku sudah lama tidak bertarung dengan seluruh kekuatanku. Jika aku bisa bersenang-senang hari ini, aku bisa memilih cara mati yang nyaman untukmu. Hoshigaki Kisame, siluet seorang anak muda muncul di depan Kisame, tubuhnya melayang di udara, dan ujung jarinya dengan cekatan memutar beberapa kartu. Uehara menatap Kisame dan berkata, "Yah, meskipun kita semua tahu apa hasil akhirnya, prosesnya tetap harus dilalui. Saya di sini untuk mengundang Anda bergabung dengan organisasi adil yang menjaga perdamaian, dunia ninja. Apakah kamu tertarik?" Tentu saja tidak. Kisame tertawa menghina dan meletakkan pedang besar Samehada di tangannya dan dengan dingin berkata, "Iblis kecil, aku adalah ninja pembunuh. Sangat disayangkan, saya orang yang cinta damai." Mata Uehara sedikit menyipit, dan kartu di tangannya tiba-tiba melesat ke arah Kisame. Kecepatan kartunya sangat cepat sehingga, saat melayang di udara, membentuk gelombang kejut. Karena hadiah yang diperoleh dengan menyelesaikan misi lanjutan 3, tubuh Uehara telah diperkuat secara signifikan, dan kekuatan serta kecepatan lemparan kartunya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, Hoshigaki Kisame lebih cepat. Ketika dia melihat kartu-kartu itu terbang keluar, dia menghindari serangan kartu itu, tetapi salah satu kartu itu tiba-tiba meledak seperti bahan peledak. Sudah terlambat untuk memblokirnya, dan seluruh tubuhnya terlempar. Tidak hanya pakaiannya hancur akibat ledakan, tapi dia juga mendapat beberapa luka. Namun, Samehada memberinya kekuatan penyembuhan diri yang super. Segera cedera Kisame pulih. "Hei, bagaimana perasaanmu?" Uehara menari-nari di langit dan berkata, "Jika kamu mati, organisasi kami harus mencari orang lain." "Kamu ingin membunuhku? Ini tidak cukup," Kisame menjawab dengan nada dingin. Pedang besar Samehada di tangannya tertancap di tanah. Dia benar-benar menyadari kesulitan musuh. Jika Uehara tetap berada di langit, akan sulit baginya untuk menyerang balik. Paling tidak, taijutsunya yang kuat dan karakteristik Samehada dalam menyerap cakra sulit untuk dimainkan. Kalau begitu, mari kita ubah medannya. Pelepasan air gelombang air. Kisame dengan cepat menggenggam tangannya dan membentuk segel. Semburan air keluar dari mulutnya. Ombak yang muncul di bawah kakinya hampir mencapai Uehara yang berdiri di udara. Setelah itu Kisame terus-menerus membentuk segel tangan dan menggigit jarinya. Pelepasan air teknik peluru hiu air, seekor hiu air muncul di samping Kisame, membungkus tubuhnya, dan melompat keluar dari air. Tanpa diduga ia melesat ke udara menuju Uehara Naraku dengan sangat lincah. Orang ini sebenarnya menemukan cara untuk membiarkan dirinya menyerang musuh di langit. Bagi Kisame, selama dia bisa menghajar Uehara dari langit, dia bisa segera memanfaatkan taijutsunya yang kuat. Saat Kisame mendekati Uehara, dia masih melihat Uehara panik saat dia membentuk segel tangan. Salah satu segel tangannya bahkan tidak benar. "HMPH, iblis kecil, segel tangan Jutsu pemanggilanmu salah." Kisame mencibir. Pergelangan tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan dia hendak meraih leher Uehara sebelum membantingnya ke tanah. Tiba-tiba, Uehara berteriak dengan suara pelan. Ninjutsu memanggil Jutsu. Monster tinggi muncul di antara mereka. Monster itu tiba-tiba melemparkan jangkar besi di tangannya dan secara akurat mengenai tubuh Kisame, membantingnya kembali. Kisame hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan, sebelum ia jatuh dari langit dan kembali ke danau. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melihat seperti apa monster yang dipanggil iblis kecil itu. Monster yang tingginya hampir 3 kali lipat tingginya. Seluruh tubuhnya tertutup rapat oleh baju besi, hanya 2 mata yang bersinar dengan cahaya kuning yang terlihat. Ia memegang jangkar besar di tangannya, rantai yang terhubung ke bagian bawah jangkar terikat erat pada tubuhnya. Yang mengejutkan Kisame adalah monster ini juga bisa bertingkah seperti dia.
ia tidak hanya bisa bernapas lega di dalam air tetapi bahkan bergerak tanpa hambatan. Uehara melipat tangannya, mendarat di dekat danau, tersenyum ringan dan membuka mulutnya, dan berkata, "Tuan Kisame, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah sesuatu yang saya persiapkan khusus untuk Anda dalam pertarungan air. Lawan Anda adalah Titan of Kedalaman Nautilus." Kisame belum pernah melihat monster ninja yang dipanggil secara aneh seperti Titan Laut Dalam sebelumnya. Dia hanya bisa menatap jangkar besar itu dengan waspada dan menghindari terkena jangkar itu lagi. Setelah mengalami serangan jangkar tadi, Kisame secara pribadi merasakan kekuatan mengerikan yang melekat padanya. Sebagai anggota klan Hoshigaki, kebugaran fisik Kisame jauh melebihi orang biasa, namun masih jauh dari Titan Laut Dalam. Itu harus bergerak perlahan kalau begitu. Kisame meraih pedang besar Samehada miliknya dan menatap Titan Laut Dalam yang mengacungkan jangkarnya. Sebuah cahaya muncul di matanya, kesempatan bagus. Kisame bergegas melewati air menuju monster ninja yang dipanggil Uehara seperti anak panah yang dilepaskan dari talinya. Dengan penuh gaya, gagang pedang besar Samehada berubah menjadi rantai dan menjerat leher Titan Laut Dalam. Laut yang tidak terukur, suara membosankan bergema dari dalam air. Kisame tersentak kaget, tapi matanya tertuju pada Titan Laut Dalam yang mengangkat kakinya. Paku besi terlihat di kakinya sebelum kaki besar itu menghantam dasar air. Kisame langsung merasakan getaran di dalam air, seperti gempa bumi. Di bawah kekuatan guncangannya, gelombang air melonjak keluar dan menghanyutkannya dengan pedangnya. Melihat rasa frustrasi di wajah Kisame, Uehara tersenyum ringan dan memandang ke arahnya, berkomentar dengan sombong, "Hei, Tuan Kisame, apakah Anda bersenang-senang? Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda bisa mulai mengemis sekarang." "Hah, bocah naif," Kisame dengan keras kepala menyeka darah dari sudut mulutnya, tapi wajahnya menjadi sangat serius. Serangan Deep Sea Titan barusan sangat menakutkan, banyak organ dalam Kisame yang rusak. Awalnya, dia mengira misi ini hanya untuk memberi pelajaran pada iblis kecil itu, tampaknya tidak sesederhana itu lagi. Hoshigaki Kisame tidak lagi berani ragu. Dia menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel dengan cepat, telapak tangannya kemudian menamparkan air, gaya air 5 makan hiu. 5 hiu pemberi makan, hiu pelepasan air dengan cepat muncul di air dan bergerak menuju Titan Laut Dalam. Mereka membuka mulut, menggigit baju besi di tubuhnya. Sayangnya, gigi mereka kurang tajam, sehingga beberapa saat kemudian mereka semua terhempas oleh jangkar. Hiu baru akan muncul di samping Kisame setiap kali hiu air dihantam, berkerumun di sekitar Titan Laut Dalam. Satu demi satu, hiu air yang telah beregenerasi dibunuh. Wajah Kisame menjadi semakin jelek, ninjutsu miliknya, yang selalu menempatkan musuhnya dalam situasi mematikan, sepertinya menghadapi musuh bebuyutan hari ini. Jurus 5 hiu pemberi makan ini awalnya dimaksudkan untuk menghemat cakra sambil menyiksa musuh, tapi sekarang sepertinya itu membuang-buang cakranya tanpa alasan. "Samehada, aku akan mengandalkanmu." Kisame meraih pedang besar Samehada dengan satu tangan, membungkuk, dan menyerbu Titan Laut Dalam. Sirip hiu muncul di bagian belakang tubuhnya yang berotot, memperlihatkan sifat aslinya. Pedang ninja ada di mulutnya. Monster baja di air danau tidak takut sama sekali. Jangkar di tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah Kisame, mengeluarkan gelombang kejut ke dalam air. Danau itu bertindak seolah-olah itu adalah gunung berapi yang meletus ketika gelombang besar air menyembur keluar. Tidak ada cara untuk menghindari dampak laut dalam ini. Entah itu hiu air di sekitarnya atau Kisame, mereka semua terkena gelombang yang dibawa oleh gelombang kejut. Kisame terlempar keluar dari danau bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dan dia dibiarkan tergeletak di tanah dalam situasi yang sulit. Pemuda berwajah hiu itu membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran darah, rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya tak terkendali, tapi dia hanya mengatupkan giginya dan menahannya. Kisame tidak beristirahat, melainkan hanya melihat ke arah jangkar yang terbang ke arahnya. Jika dia mencoba menahan pukulan ini, dia mungkin kehilangan nyawanya. Kisame dengan cepat menggenggam tangannya untuk membentuk segel lainnya. Dia menatap dingin ke arah Uehara di atas pohon dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Iblis kecil, berdoalah agar kamu dapat menemukan monster panggilan yang lebih kuat di masa depan, pembebasan air teknik peluru hiu hebat." Seekor hiu besar muncul di sekelilingnya. Setelah mengitari Kisame sekali, seluruh hiu secara bertahap menjadi sangat besar,
lebih besar dari Titan Laut Dalam. Hiu raksasa ini membuka mulutnya penuh darah dan berenang menuju Titan Laut Dalam. Untuk memastikan hiu tersebut bisa menelan Titan Laut Dalam, Kisame tak segan-segan memasukkan cakra miliknya ke dalamnya agar bisa tumbuh hingga ukurannya yang sangat besar. Namun, dia menyaksikan hiu itu memakan Titan Laut Dalam dalam satu gigitan dan menelannya ke dalam perutnya sebelum meledak secara spektakuler, menimbulkan gelombang demi gelombang. Kepulan asap menyebar di air, makhluk yang dipanggil Uehara, Titan Laut Dalam yang tinggi, menghilang tanpa jejak karena waktu pemanggilannya telah mencapai batasnya. Meskipun ia menahan Kisame selama bentrokan biasa, ternyata Kisame memiliki ninjutsu penahan terkuat. Pelepasan air teknik peluru hiu hebat adalah sejenis ninjutsu yang terus menjadi lebih kuat dengan melahap cakra musuh. Itu bisa menahan hampir semua musuh yang memiliki banyak cakra. Meskipun Kisame mengalahkan monster panggilan Uehara, penampilannya sendiri tidak terlalu bagus. Untuk menghancurkan monster yang dipanggil, cakra Kisame telah habis, tubuhnya juga terluka parah, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Samehada, kemarilah. Kisame meraih gagang pedang Samehada, dan dengan rakus memakan cakra yang langka di tubuh Samehada, mencoba menyembuhkan luka-lukanya, tapi itu masih jauh dari cukup. Ninjutsu memanggil Jutsu, Kisame dengan cepat membentuk segel tangan, dan seekor hiu dipanggil. Dia memerintahkan Samehada untuk menelan hiu tersebut untuk menambah cakra dan menyembuhkan lukanya. Di awal pertempuran, Kisame ingin membunuh monster panggilan Uehara, memberi pelajaran pada iblis kecil ini. Namun, dia tidak menyangka harus bergantung pada melahap hiu miliknya sendiri untuk menyembuhkan tubuhnya dan memulihkan beberapa cakra. Uehara tidak menghentikannya. Dia hanya mengamati gerak-gerik Kisame dengan penuh minat. Tuan Kisame, apakah Anda memerlukan bantuan? Saya dapat membantu Anda memanggang sirip hiu. Saya belajar teknik barbecue yang hebat dari guru saya. Kisame mengabaikan komentarnya yang memalukan dan hanya meremas pedang besar Samehada dengan kuat sebelum perlahan berdiri. Samehada menelan hiu, menyembuhkan luka di tubuhnya secara perlahan. Tubuhnya mungkin bisa mendukungnya dalam pertempuran lebih lama lagi. Pertarungan belum berakhir, pelepasan air ribuan hiu pakan. Telapak tangan Kisame dengan cepat membentuk segel tangan dan menepukkan telapak tangannya ke permukaan air. Ribuan hiu air melompat keluar dari air dan bergegas menuju Uehara. Sayang sekali, aku tidak mahir dalam ninjutsu pelepasan api. Sudut mulut anak muda itu masih miring ke atas. Dia hanya membuang beberapa tanda peledak dengan tangannya, perlahan mengangkat jarinya, dan berbisik, ninjutsu menggandakan teknik tanda peledak. Serangkaian ledakan menderu di langit, setiap tek peledak setara dengan ninjutsu pelepasan api tingkat Jonin. Ribuan bahan peledak meledak satu demi satu. Gelombang api yang membakar langsung menguapkan 1000 hiu pemberi makan menjadi uap air. Kisame tanpa sadar menelan ludahnya. Orang ini punya terlalu banyak uang untuk dibakar. Puluhan ribu bahan peledak bisa dijual seharga ratusan juta ryo di tempat langka seperti Kirigakure. Kisame merasakan sakit di bahunya sebelum asap dan uap air menghilang. Sebuah kartu menembus asap dan menempelkannya ke tubuhnya. Iblis kecil, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersembunyi dariku? Kisame mengayunkan pedang besar Samehada di tangannya dan menebas ke suatu tempat di dalam asap. Dia bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa seseorang berada di posisi itu. Ledakan, pedang besar Samehada memantul kembali seperti telah dipalu ke pelat baja. Mulut Kisame terbuka lebar, dan Samehada menjerit kesakitan. Suara kekanak-kanakan terdengar dari dalam asap. Tuan Kisame, bukankah lebih baik tidak terlalu sombong di depanku?